Maka ketika ada orang baru yang ke masjid, jangan kemudian kita curigain. Wah, ini orang baru nih. Jangan-jangan nih. Nanti dulu. Gembok itunya apa namanya? Kotaknya digembok. Ada orang baru datang, jangan Pak. Ya, bisa jadi begitu. Orang yang lama nggak ke masjid, kemudian dia ke masjid, mulai itu. Ya ja'alakum furqana. Furqannya semakin kelihatan, ada perubahan. Besok sholat 5 waktunya rajin dia, infaknya rajin. Besok-besok lagi dia melibatkan dirinya dalam kepengurusan. Besok lagi apa? Tadiahnya lebih banyak lagi, pengorbanannya lebih lagi. Oh, ada kegiatan masjid yang nomor 1. Ini terus. Inilah fase-fase orang hijrah begitu. Ya. Semakin banyak amal yang kita lakukan, Allah semakin kuatkan ketakwaan, kuatkan furqan ya. Sederhana misalkan, nih sering sekali saya berikan contoh. Pak Agus misalkan, beliau rajin ke masjid. Saya nggak yakin beliau berani di rumah celana futsal nggak pakai baju keliling-keliling. Ke warung beli apa gitu. Kenapa nggak berani kira-kira Pak? Malu. Rasa malu muncul dari mana? Ya ja'alakum furqana. Ada majelis taklim ibu-ibu, ada ketua majelis taklim ibu-ibu. Tiap pekan tuh pengajian di masjid, dia menjadi motornya. Saya nggak yakin tuh ibu-ibu ketua majelis taklim beli sayuran nggak pakai jilbab, nggak mungkin. Dia pakai jilbab. Kenapa? Malu. Malu inilah kemudian yang muncul dalam jiwa seorang yang dibangun dari aktivitas ibadah yang lama. Bapak-bapak ketika sholat 5 waktunya sudah selesai tuh, nggak pernah putus 5 waktunya. Pasti nanti kalau kehilangan 1 waktu, nyesal nggak kira-kira Pak? Nyesal. Subuh jam 6 kita menyesal atau malah senang? Nah, sekali-kali ya Allah ini. Enggak, menyesal. Subuh kelewat, jangan sampai misalkan begitu. Ini sudah bagian dari menjaga. Nanti semakin naik lagi Pak, saya ke masjidnya pengen lebih awal. Kenapa? Merasakan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Terus dan terus. Besok nabung lagi, pengen umroh. Jadi fasenya begitu, terus menerus. Ya ja'alakum furqana. Allah berikan furqan. Nah, orang bertakwa, maka dalam nasihat Nabi ini, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Lakukan perintah Allah dimanapun kalian berada dan dalam kondisi apapun. Takwa itu bukan hanya di masjid Bapak Ibu sekalian. Di masjid kita rajin ibadah, di masjid kita menjadi seorang yang alim, tapi kemudian di luar masjid kita kemudian melepaskan identitas agama, tidak. Justru malah di luar masjidlah kemudian kita mengaplikasikan apa yang disebut dengan ketakwaan itu. Ya tidak harus selalu misalkan bapak-bapak kalau keluar biar dikira orang takwa pakai baju takwa, baju koko. Takwa itu letaknya di hati, bukan penampilan. Ya. Oh, penampilannya agamis pas orang bertakwa, belum tentu Bapak Ibu sekalian. Ya. Oh, penampilannya pakai sarung terus, pasti orang alim nih, belum tentu Bapak Ibu sekalian. Pakai peci, wah pasti alim, belum tentu juga. Karena ketakwaan itu terletaknya di hati. Tidak kemudian pakai baju takwa, ada istilah baju takwa pasti bertakwa, belum tentu Bapak Ibu sekalian. Ya. Orang yang bertakwa ini akan mendapatkan kebaikan insya Allah SWT. Ya ja'alakum furqana. Dan ini perintah Nabi. Jangan sampai kemudian karena suatu keadaan, satu kondisi membuat kita luntur nilai-nilai ketakwaan kita. Nauzubillah, banyak hal. Ketika diuji dengan kesedihan, diuji dengan kekurangan, banyak nggak kita yang suka beribadah Pak? Banyak. Kita rajin sedekah, rajin ibadah, sholatnya khusyuk, ibadahnya rajin, qiyamulannya rajin. Ketika lagi banyak hutang atau lagi banyak duit Pak? Banyak hutang Pak? Banyak hutang kita rajin qiyamulail ya. Waktu bujangan sebelum punya pekerjaan kita dulu rajin misalkan. Pas nikah udah mulai hilang. Inilah cobaannya. Maka bertakwa dimanapun kalian berada dalam kondisi apapun. Dan biasanya ujian yang berat itu adalah ujian kenikmatan. Ujian kesedihan banyak orang lolos. Tapi kalau sudah diuji dengan kenikmatan ya tidak sedikit yang tidak lolos. Orang baik-baik saja tapi dapat kemudian 1 hari 1 miliar, goyah juga itu Pak. Ya, akhirnya minta yang lebih lagi. Tahu kan Pak ya, sehari 1 miliar Pak. Ya. Baik. Kemudian nasihat